wabarakatuh. Di sana dengan satu Mas Ogo atau Bandia di konten bro bakal jadi. Ini kita berada di Cafe Kalisani, salah satu kafe di BC Business Center di Ambo Boeing. Di kawan ini deh adik-adik mahasiswa UNAN. Iya, masih ada mantan mahasiswa UNAN. Ada beberapa bahasan yang mungkin menjadi menarik bagi para mahasiswa. Sesuatu dari sisi religi kan. Nah, tapi untuk lebih lanjutnya kita perkenalkan dulu adik-adik tua. Silakan perkenalkan diri di sebelah kanan. Oh, model tidak cemas sebelah kanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama gue Bayu Pamungkas. Kalau kini sedang kuliah di jurusan Teknik Pertanian angkatan 2006 balik. Artinya kini lah semester 8. Kau sudah, insyaallah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Alfi Sobri, mahasiswa jurusan tanah, program studi ilmu tanah, Fakultas Pertanian UNAN angkatan 2006 balik juga. Ini semester 8. Soalnya ya semester banyak, jadi insyaallah biar semester boleh. Di sana bina satu ada namanya alasan bagi dia kok bagus sampai lama benar ya. Soalnya tadi cerita lagi capek, cuma gara-gara corona lo kan sampai administrasi kan. Itu yang membuat adik-adik kok gak tertarik gitu. Tapi itu kan alasan. Balik kita ke konten yang sebenarnya. Boeing ini kok surang diri karena Riko bahasa jadi kok sedang keluar main. Minta maaf sedang keluar main. Ini besok keluar main. Rasul juga. Mungkin ada bahasan yang menarik untuk kita bahas dan kita diskusikan. Karena kamu diapi gue Ramudo bisa awak lempar dua kilo yang menjadi bahasan hangat di kalangan mahasiswa, sedang hangat di kalangan mahasiswa terutama di kampus ya, harus untuk perjelas untuk bertugas sesuai dengan kompetensinya. Mungkin Alfi lah kok itu aduh kini kok di kalangan anak di kampus ini kan himbauan daripada kampus untuk belajarnya online. Nah, wajar kira ada yang pro kontra mungkin aja kan dari aku belajar online ya, belajar online mah belajar online kurang akan ubah itu belajar online belajar online. Menurut awak pribadi untuk belajar online ya, sebenarnya bisa-bisa sih kita menggunakan fasilitas yang ada untuk kan dari tahu bakok belajar online. Ada kondisi yang membuat memang kegiatan belajar mengajar itu harus dilakukan istilahnya bahasa Indonesia yang baku tuh daring Pak. Daring itu bahasa Inggris ya Pak. Online tuh sih. Bahasa Indonesia baik dan benar. Jadi online kok dimaksudkan karena banyak pertimbangan Pak. Karena wabah tadi itu. Bahasanya mengurangi kemungkinan mudaratnya lebih ketek, peluang lebih ketek.
karena wabah itu mudah tersebar. Itu potong sih. Potong. Apa lu hubungannya cuma darah? Mudarat, mana sih mudarat? Kan berbacam ragamnya Pak. Jadi tadi itu dari pihak yang paham tentang kesehatan, tentang orang-orang medis atau kesehatan. Ada yang memang suatu hal itu emangnya yang paham dan tidak bisa disandarkan pada yang lain. Misalnya Pak, masalah kesehatan itu tidak bisa awak sandarkan kepada dosen Pak. Maksudnya lebih kepada dokter, bukan dosen jurusan pertanian misalnya, tidak bisa masuk. Pada kondisi tertentu, semisalnya hari ini ada arahan dalam dunia medis, kondisinya untuk memperkecil wabah yang ada menyebar, ada beberapa treatmentnya, perlakuan-perlakuannya. Contohnya yang memberikan jarak masing-masing awak, karena peluang tersebar wabah itu kan gadang juga itu Pak. Kaidah misalnya medis yang awak percayakan untuk masalah medis, ya orang medis yang paham medis gitu. Untuk memperkecil untuk penyebaran dari wabah, ya udah awak sandarkan pendapat awak kepada orang medis selagi itu tidak melanggar dalam beberapa kaidah Pak. Nah, yang memiliki jarak untuk awak tak jarak itu Pak. Ini semeter jarak awak ya. Biku di mana? Kilo salat berjamaah. Salat berjamaah ya Pak? Kan tak berjarak. Sama dia. Dosa meter. Kok iyo enggak lebih pandai kok ditambah Pak? Dekat lah. Kalau tambahan itu urusan diatur. Tidak mendapat salat berjamaah. Sebenarnya kan sama juga seperti itu kondisinya Pak. Memang untuk memberikan jarak lah, peluang tersebar wabah itu kan awak agak jarak masing-masing awak. Itu pun terhadap salat berjamaah. Kalau salat berjamaah itu berarti itu kembali kepada fatwa kepada ulama yang terkait di negara tersebut Pak. Kalau awak MUI dah Pak. Kalau misalnya memang seperti itu, awak harus mengikut dengan fatwa ulama yang sesuai yang itu Pak. Awak yakin ulama, dan ulama itu kan yang paham loh terhadap bukan saja tentang kaji tapi tentang lingkungan juga gitu. Artinya awak mengikuti ulama-ulama. Karena singgungan tadi sembahyang berarti awak ada punya bahan yang cukup untuk membenarkan pendapat awak sandiankan ulama. Kayak tadi medis awak sandiankan ke dokter. Menurut Bayu lagi gitu. Kayak itu salah berjamaah. Jadi apakah harus awak semeter atau memang salah berjamaah itu selama tidak jadi berjamaah atau seorang-orang bahan dalil yang baik. Ya, kok harus diage batasan masalah setiap nama. Bahasanya dengan background awak gue sebagai mahasiswa yang bukan di bidang itu kan. Jadi mengenai sholat berjamaah yang notabene awak disuruh berjarak 1 meter kan. Ya seperti yang sudah disampaikan bahwa awak harus mengikut dengan keputusan ulama yang ada di tempat tersebut. Artinya kalau di Indonesia berarti awak harus mengikut. Cuman selama kan awak alun-alun mencari sholat berjamaah tu yang satu di Siko, kemudian sampai di situ semeter lah ya Pak ya, semeter lah ya dulu orang lain kan tak mungkin. Jadi tadi ketika tadi awak mendapatkan sosialisasi dari dirut rumah sakit UNAN Pak ya. Tadi sempat lo tadi ditanya di mantan rektor UNAN Pak Weri tadi. Maksudnya yang 1 meter jaraknya kok, sedangkan awak dalam keadaan sholat berjamaah. Jadi 1 meter yang dimaksudku adalah jarak antara saf 1 dengan saf yang kedua. Saf 1 dan saf kedua yang disampaikan oleh Bapak tadi. Dan beliau pun menyampaikan bahwa bukan lahan ini untuk membicarakan itu. Karena yang pertama awak masih ada ulama yang harus awak ikuti, kemudian ada mazhab yang juga berbeda-beda ya. Jadi memang dikembalikan. Kalau memang mau itu pertanyaan tentang saf atau tentang jarak 1 meter kok itu yo kalau di kami Pak, mahasiswa aku sendiri mahasiswa. Mahasiswa itu punya penilaian sendiri. Ya, siap. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa kalau untuk sholat berjamaah mungkin hari kini Pak ya, awak mencari di Kota Padang tuh alun separah yang di pusat lah. Yang di pusat maksudnya mungkin bisa wasabi di daerah Jawa ya.
Jakarta dan sekitarnya tuh. Dan memanglah ada di Bandung tuh, di Jawa Barat, memang kalau daripada awak menyebarkan efek negatif dengan awak pergi sholat berjamaah ke masjid, maka lebih baik awak sholat di rumah. Itu kalau yang di situ. Tapi kalau yang di Padang kok mungkin alun separah yang di situ, dan awak tentu berharap tidak separah itu ya. Jadi kalau yang mengenai jarak 1 meter tadi itu lebih kepada acara-acara yang sifatnya keramaian. Contoh keramaian kok misalnya ada seminar dalam satu ruangan. Kok di dalam seminar itu memang dianjurkan, atau bahkan kuliah di dalam kelas itu jaraknya 1 meter Pak. Tapi cuman mudaratnya bagi awak, aduh Pak, sebenarnya 1 meter Pak, atau Pak, ya awak di kelas kok nggak pelaluk sih Pak. Jadi kalau nah dia jarak 1 meter, wah aku nampak balang awak ada dosen kalau itu Pak ya. Itu boleh jarak. Tapi balik kan itu kan cerita kadaring tadi ya. Tapi balik cerita ke masalah sholat tadi. Nah, ada tadi yang kemaslahatan umat, ya kan, daripada satu ragu kemaslahatan yang lain terganggu. Nah, mendingan awak yang satu yang awak singkirkan, mungkin seperti itu. Nah, bagaimana menurut kayak karena memang di Sumatera Barat ada opini seperti itu. Masih andai itu harus jaga dan awak harus tahu itu, dengan menurut secara pribadi Pak, kita awak pun tidak akan bisa memberikan pendapat, pandangan dalam bentuk apapun itu kecuali dalam lahannya mahasiswa tadi. Jadi kalau memang hal itu terjadi di sekitaran awak, yang pertama jawaban itu misalnya Pak. Yang pertama, awak harus mengikut dengan apa yang disampaikan oleh ulama. Kemudian yang kedua, kan segala sesuatu itu memang membawa, maksudnya hukum-hukum atau keputusan-keputusan ulama itu akan memberikan manfaat, mungkin akan memberikan nilai-nilai yang baik kepada kita. Ya kalau memang tipu sekiranya awak harus tidak sholat berjamaah ke masjid, sami'na wa ta'na semua ulama. Karena mendengar apa yang disampaikan ulama itu adalah salah satu bentuk pahala juga. Jangan sampai awak saking istilahnya mereka ulama Allah membolehkan awak untuk sholat di rumah demi mencegah tersebarnya wabah itu tadi. Kemudian awak saking semangatnya, saking istilahnya ke masjid gitu. Kemudian awak langgar sih itu, tidak. Karena bagaimanapun ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Jadi seketik banyaknya memang akan baik ketika waktu itu. Nah, berarti kan ada juga sebagian orang yang melanggar hal itu, memang pendapat berbeda. Biasanya orang yang baik sholat jemaah itu secara ini kan dilindungi ya, tidak kamu mungkin dia jadi nyelanggar yang kita tadi. Padahal ulama mengucapkan baik sholat di rumah saja. Itu bagaimana menyikapi orang yang seperti itu? Baca rumah edukasi. Aku nggak balik pertanyaannya loh. Edukasi dalam itu ada jawaban yang mencik yang dari Bayu. Karena banyak itu orang mah kalau saji kok apapun yang terjadi tahu. Itu yang perlu pengen tahu lah. Menurut Bayu. Kalau menurut Bayu kok kan kini statusnya mahasiswa kok. Iya, itu. Harus diulang-ulang Pak. Harus diulang-ulang tapi mahasiswa kok. Channel Ustaznya macam-macam itu benar. Jadi maunya Pak, bahkan kawan-kawan sekitar pun ada yang beranggapan seperti itu, bahwa enggak masalahnya dong gitu. Virus kok kalau kece Allah bagi penyakit ke orang seki mas. Tapi kalau izin Allah karena virusnya kalau kece Allah tidak seki artinya awak sadunya akan mati terkena atau tidak terkena virus itu tadi. Dalam pertanyaan tadi kayak misalnya awak lah dilarang untuk datang ke masjid, kemudian awak masih beranggapan ya kalau menurut awak berarti ini tidak taat dengan ulama yang sudah memberikan fatwa tadi. Cuman kalau harus ditanya ke pribadi awak harus awak kayaknya tio di istilahnya ya
tidak punya hak untuk seperti itu kita. Malah menurut Alfi di menurutku mah ada berapa orang yang beranggapan kau adalah laknat. Oh, ya. Padahal kau secara logik itu virus, ya. Nah, bawa menyikapi itu. Kah, apa namanya? Kalau laknat kan selesai wak macam sudah ini. Kalau di pandangan Alfi itu, apakah kau memang laknat atau itu kau memang secara logik adalah virus? Apa menurut Alfi? Oke. Apa? Ya sebelum Alfi jawab, kau lama kopi kan? Ya, kau kopi di sana kau. Mau dari dulu kau kopi. Nama nak suka kau. Artinya ada besar di kita. Yang jadi barista kok, si Adi kan. Tahu kok. Sani rombongan tahu. Atau warna beda. Warna beda. Sani. Dengan Yang di daerah komplek Unan. daerah komplek bisi. Sisi. Kau agak lama pemeriksaan sih, jadi agak timpang lah cari toko. Konten kau kan pro bahasa jadi, tapi dari tadi lah pak kuah si bro gitu, sudah sago saya tiba-tiba. Akan tak kamu apa ya rasa kan ini tiba, pindah rincan gitu. Ya, tunggu lah sebenarnya, tapi sambil itu harus itu. Lama mengenai itu yang tadi itu, yang lebih api. Apakah itu ini kan azab lah. Oh iya. Sebenarnya ada sih orang yang bisa menyatakan memberi kepastian. Aku azab kau itu, aku laknat itu, aku coba aku yang tak do maksudnya lisensi tak do yang bisa menyampaikan itu. Bahkan ulama pun tak do menyampaikan itu ada suatu penyakit di suatu daerah. Aku azab kau, bahkan ulama saya yang ilmu agamanya dalam tak berani menyampaikan. Ada sampai orang-orang yang belajar karak-karak itu pak. Iya, kok terumpa gabun ya baso ya. Gabun tak. Karena aku ada lama. Aku udah jawab pelajaran dulu. Kalau awak baru-baru belajar nak apa? Ayat nasi. Bahasanya kok pak. Debu di sendal ulama, ada itu istilah. Debu di sendal ulama. Jadi ulama aku berjalan awak mengalami walaupun ada debunya gitu. Bahkan ulama tak ada nyu untuk nanti kuazat ku lah. Tapi kalau awak balik ke diri awak pribadi, kalau awak pribadi, ku pendapat pribadi, cara awak menafsirkan kondisi saat itu adalah awak anggap siku sebagai cobaan. Mungkin iya sesuatu hal yang buruk itu datang, iya kalau bahasanya mungkin ada melakukan kesalahan awak. Jadi awak perbanyak istighfar. Itu dari segi pribadi awak. Adapun menghadapi wabah dari pribadi awak menghadapi kondisi wabah, ada yang jenazah atau bahasa macam awak perbanyak istighfar. Mungkin ya salah awak perbaiki diri tahu. Tapi kalau menyambung tentang apa yang awak harus kerajuan, tidak sampai istighfar pak. Arahannya tadi adalah dalam hal medis awak jangan dokter. Kalau dalam hal agama saja awak jangan ustaz ulama awak. Artinya harus berikhtiar. Ikhtiar. Nah, Apa sih kalimat dipadek? nah ada yang lebih menarik. Mungkin kalau awak lempar itu, tambah audiens. Karena menariknya ada orang mengucap wabah aku adalah konspirasi. Orang-orang yang punya pikiran liar pasti dibosan. Ada kan? Ada yang ngecek konspirasi. Apa ada yang betul dalam pemikiran baru. Segala sesuatu itu bisa diciptakan, diadakan, ya kan? Itu disebarkan kan? Ini yang konspirasi kok apa? Yang mantap. Baliklah audiens itu bertanya awak kan? Awak keterangan. Belum, tanya kak. Ada pembicaraan tu. Nanti ya selesai jawab soalnya. Soalnya pertanyaan ini dari pembicara. Iya selesai jawab soalnya. Jadi ada si Basan. Masa Kapten Subasa lah. Kalau itu di Kapten Subasa. Kalau di siku Kapten Sibasa.
pakai bahasa Don Corleone. Oh, yang dicontoh tadi Bapak. Don Corleone itu mafioso Itali, Sisilia, kan? Mafioso Vito Corleone. Jadi kalau sejarah mafia itu penuh konspirasi. Artinya segala sesuatu diciptakan, termasuk bahwa membranding Kalisani juga macam konspirasi, memburuan sesuatu konspirasi, diwabah sesuatu konspirasi. Karena setiap konspirasi itu pasti ada yang satu sisi yang diuntungkan. So, kalau aja lihat kan dunia semakin materialistis, money oriented, kapitalis. Atau ya, apakah konspirasi atau memang tiba-tiba Kalau menurut Anda Pak, Bapak sampai tanya konspirasi itu apa tadi? Oh yakin yang menonton ada lo yang tak tahu apa konspirasi, jadi awak mewakili sebenarnya. Itu bahasa jamak di bahasa orang. Itu yang pertama kan. Yang kedua, awak membahas koko apakah itu konspirasi, ada yang mengambil untung di situ kah, atau ada yang ingin menjatuhkan marwah suatu bangsa dengan Indonesia dengan macam-macam. Terlepas dari itu sadonya, ulama pernah bagi nasihat kawan bahwa segala fenomena dan kejadian yang terjadi hari ini itu tidak akan pernah terjadi kecuali Allah lah merencanakan itu. Jadi terlepas itu ada orang yang mengikut konspirasi, orang mengikut sesuatu cara bangsa lain untuk menjatuhkan marwah bangsa lain atau apalah namanya, yang jadi ikoko memang sudah direncanakan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu tidak akan menjadikan sesuatu, mengizinkan sesuatu kok terjadi kecuali Allah pasti akan mengatakan hikmah di balik itu. Hikmahnya banyak kan Pak? Banyak sekali hikmah. Yang pertama, hikmah yang kami rasakan sebagai mahasiswa kuliah online. Kuliah online pun lama Pak. Salah jago lalu langsung tagak pakai helmet. Kok presentasi bisa ya? Tidak mandi-mandi ya? Siap. Itulah istilahnya Pak. Sisi positifnya yang lain adalah kok agak anus deh Pak. Kita bisa melihat saudari-saudari awak yang muslimah menimbulkan pro atau kontra, tapi kok hari ini terjadi. Awak hari ini kan dilarang bersalam ya Pak, dilarang untuk bersentuhan tangan, berjabat tangan. Tapi kini awak mencari Pak, tidak hanya laki-laki dan perempuan yang hari ini dilarang untuk berjabat tangan. Laki-laki sama laki-laki pun kalau bisa aja secara medis, karena apa? Menyebabkan virus tadi itu tersebar dengan cepat. Ini salah satu hikmah yang terjadi hari ini adalah salah satu perintah dari yang sama-sama awak yakini, dengan adanya wabah ini salah satu perintah tertunaikan dengan sendirinya, bersalaman atau berjabat tangan antara yang tidak mahal. Jadi banyak sekali Pak. Jadi jawaban yang Pak tanya tadi itu kan, itu hanya konspirasi kah atau aku, terserah. Itu jawaban masing-masing pribadi itu akan berbeda-beda. Yang jelas iko lah jale Allah sudah merencanakan iko dan tidak akan terjadi kecuali ada hikmah yang banyak sekali di balik iko. Setuju Pak ya Pak? Kalau menurut Dari jalan konspirasi itu definisi tadi ya Pak. tidak, Maksudnya kan agak gampang marah. Konspirasi kok tergantung awak mencari dari sudut pandangnya. Kalau orang politik nak main itu orang politik yang merasa konspirasi. Oh itu konspirasi orang politik bisa menentukan segmen seperti itu dah Pak. Medis itu konspirasi medis, orang medis kan berani menyampaikan gitu. berani berstatement. Orang konspirasi orang anggap itu konspirasi kucingmu kerajo gitu maksudnya. Oh, resiko. Tergantung awak memakai baju awak sebagai siapa Pak. Seragam Pak. Konspirasi kok di dunia politik kok, politik mafia macam konspirasi politik macam orang politik. Orang medis itu aja, itu konspirasi medis macam. Jadi panjang lo konspirasi sebenarnya Pak. Tergantung baju awak pakai. Terlepas daripada itu Pak, kondisi kini awak balik ke awak masing-masing Pak. Nah awak sampai tadi apa yang bisa awak lakukan untuk menghadapi kondisi saat itu, kan itu poin. Itu konspirasi Pak. Siap. Membantu tadi membantu. Satu
Alaba kambang saya itu gua sampai konspirasi. Artinya tapi ambo cioin konspirasi yang terbesar itu adalah Allah. Karena setiap konspirasi yang ada itu dia lah. Pun dia bisa berandai-andai. Itu poinnya Pak. Artinya kalau selagi waktunya iman itu adalah jalan yang dibedai untuk kejadian tertentu supaya awak mengambil hikmah. Cari aman, Pak. Cari aman, Pak. Supaya aman kondisi awak risiko. Itu bisa risiko kok. Supaya aman kondisi risiko. Lalu Nabi Hayya coba lah buat sekarang kan. Ini siapa? Si rokok relatif, Pak. Relatif kan? Kau rasa tak awak yang masak tadi dulu? Kalau tak lalu. Apa luar biasa. Walaupun gali orang, tapi dia rasa yang lama bawa ya dari ya. Alam biabi baru kecian kau rasa nak bau. Ada lebih. Kalau yang hitam nampak beda, nampak daripada yang lain. Kau gak merah, kau gak yang hitam, jadi tak tertukar, ya kan? Saya jangan Pak, kau merah sudah suka aja Pak. Nah ini kan? Itu sebenarnya. Ini kau kan yang Semua itu sedih. kan sebenarnya nggak ada beda. Itu kalau kita berada di sampai kafe pertama di Kampus Sunan tadi Business Center Alisani Kopi. Majikan gue di lantai dua kan. Baristanya Hadi. Di Sunan dan lupa singgah di Alisani. Mantap. Ada pendapat, banyak pendapat. Wah. Kesimpulan daripada bro bahasanya di kafe Kalisani. Oke, tadi bahas tentang wabah Pak. Di berhubungan dengan mahasiswa, tindak yang mesti awak kerajaan adalah mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Kalau dalam masalah pendidikan perkuliahan akademik awak pasti harus ikut peraturan yang dikeluarkan oleh pihak terkait. Misalnya rektorat ada surat edaran dari rektor misalnya, harus diikuti dengan sebaik-baiknya. Kalau sebagai seorang beragama Islam, awak harus ikuti arahan dari ulama sebaik-baiknya. Kalau ada arahan dari medis, awak sebagai seorang manusia yang butuh kesehatan, kesehatan perlu terjaga, awak ikuti arahan dari medis. Jadi insya Allah sadonya itu untuk kebaikan bersama gitu. On the track kan gitu. Jadi Kalau menurut Wak, Pak, ya, ketika sekelompok manusia takut dengan adanya wabah itu adalah hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah takut kepada wabah, takut kepada virus, tapi tidak takut ke yang menciptakan virus. Artinya silakan awak berhati-hati, silakan awak melakukan yang dianjurkan secara lahiriah, tapi jangan lupa awak untuk menghindar dari itu tuh secara batiniah juga. Artinya lahiriah awak mengantisipasi, batiniah pun awak mengantisipasi. Artinya di sana ada satu kerahasiaan lah masalah rahasia rohani. Insya Allah, ya, wabah akan menjauh dari diri awak. Itu tujuh di sekitar awak. No, awak adalah penyebar wabah apabila awak terpapar. Jo di sana ada satu ambo pro jo bahasa jadinya dan tibo. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.